Yah, bukankah ini Putra Suci Xuan? Oh, kebetulan sekali. Putra Xuanda yang hilang juga ada di sini. Segera setelah penilaian mendalam Nether selesai, tiba-tiba terdengar dua tawa. Ketika dia mendengar ini, wajah mendalam Nether tiba-tiba berubah. Qin Yichen dan Lin Fengying memiringkan kepala mereka sedikit, saling memandang. Hanya untuk melihat dari samping ada dua pemuda dengan tampilan hampir 225, dan langsung datang dengan senyum di wajah mereka. Di belakang kedua orang ini, Putra Suci Beiling menyeringai. Benar-benar almarhum belum bubar. Melihat Putra Suci Beiling dan Qin Yichen mengerutkan kening. Sepertinya saya tidak bersenang-senang memainkannya dan saya harus membuat masalah untuk diri saya sendiri. Pertama, Ying Xinghui. Sudah berapa lama sebelumnya, dan saya mengalami masalah lagi. Selain itu, tampaknya karena rasa malunya di halaman lain Taihao, dia tidak hanya mengingat dirinya sendiri, tetapi juga Lin Fengying dan mendalam Nether. Jelas sekali, dua orang yang dia temukan kali ini sangat berbeda dengan Profound Nether. Yang paling penting adalah kedua orang ini sama sekali tidak memiliki fluktuasi True Origin, tetapi memiliki volatilitas tersembunyi. Jelas, orang ini adalah orang setingkat Pil Master Peak. Ini Zhou Dasa dan Zhou Xiaoxia. Dan gerakan di sini telah menarik banyak perhatian orang, dan tiba-tiba banyak orang yang menonton kerumunan datang. Dan ketika mereka melihat kedua sosok itu, tiba-tiba seseorang berseru. Ketika mereka mendengar kedua nama ini, pembangkit tenaga listrik yang tidak mengenal kedua orang itu melintas dengan sentuhan keheranan. Kakak Lin, siapa dua orang ini? Transmisi suara Qin Yichen, Lin Fengying bertanya. Untuk identitas keduanya, Lin Fengying memberitahunya tanpa menyembunyikannya. Zhou Dasa dan Zhou Xiaoxia adalah dua pemuda Senjian terkenal dari Tanah Suci. Meskipun mereka tidak terlalu tua, mereka adalah master dari Senjian Master kelas surga. Biografi sebenarnya dari Sawei Master. Kedua orang ini tidak seperti pemula seperti mendalam Nether, tetapi mereka memiliki kemampuan yang asli. Dalam beberapa hari setelah datang ke Set Tian City, mereka benar-benar mengembangkan spesies roh kelas atas. 5 spesies basal warna dan roh mutan sangat sulit untuk muncul. Di area spirit kristal di Menara Giok kuno kota Set Tian, sangat luar biasa untuk dapat mengembangkan spesies roh kelas atas terbaik. Oleh karena itu, reputasi mereka berdua hanya diketahui oleh beberapa orang di wilayah spirit kristal dalam waktu singkat. Tanah Suci Welling bertemu dengan Tanah Suci Xuanwu. Di area Tanah Suci, mereka belum lari ke pertaruhan batu di Tanah Suci Xuanwu. Itu juga karena dalam pertaruhan batu, lelucon mendalam Nether dinilai, dan akibatnya, setelah keluar dari pertaruhan batu, dia dipukuli habis-habisan oleh mendalam Nether. Setelah makan yang sengit ini, alih-alih menasihati, mereka mencari beberapa adegan besar dan mengungkap kisi Nether yang mendalam di aula kristal perjudian batu. Dendam di antara mereka juga berasal dari ini. Pada saat ini, keduanya muncul di sini, dan tidak mengherankan jika wajah Profound Nether tidak bagus. Diperkirakan kali ini akan seperti biasa, dan dia akan diejek oleh dua hal brengsek ini. Yang paling penting adalah ini bukan tempat di mana mereka tidak memiliki tanah suci. Dia menertawakannya di sini, tetapi dia tidak bisa mengambil pelajaran begitu dia keluar untuk curhat. Begitulah, mendengar pengenalan transmisi suara Lin Fengying, mulut Qin Yichen tanpa sadar membangkitkan senyum lucu. Dua penyihir tingkat prefektur dapat mengembangkan spesies roh kelas atas yang bagus, yang memang memiliki sedikit kemampuan. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa itu pasti keberuntungan dua orang. Saya khawatir mereka tidak menyangka bisa membukanya. Barang itu, jika itu adalah guru Senjian kelas surga, mungkin Qin Yichen masih akan menganggapnya serius. Tetapi guru Senjian tingkat distrik, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Selain itu, menurut situasi saat ini, di bawah hasutan Beiling, dia akan menambah lebih banyak musuh. Dan Lin Fengying dan Profound Nether akan mengikutinya dengan sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kedua orang ini tampaknya tidak ada kejahatan seperti itu. Jika Anda bisa berteman baik, Anda bisa kehilangan dua musuh. Yang paling penting adalah tanah suci di belakang kedua musuh ini berada di area yang sama dengan tanah suci Taihao. Jika mereka dapat menarik dua orang ini yang mungkin menjadi tuan suci di masa depan, untuk tanah suci Taihao, tapi itu hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan Putra Suci Xuan barusan? Dia sepertinya mengatakan bahwa spirit kristal bintang terbang ini tidak buruk. Zhou Dasa dan Zhou Xiaoxia berjalan ke Great Nether mendalam dan tertawa sambil melihat, berkata. Segera, mata kedua orang itu jatuh pada bintang, diidentifikasi, spirit kristal dari Nether yang mendalam. Dengan kedutan, sinar cahaya aneh di mata mereka berkedip, seolah mata mereka bisa melihat semuanya. Teknik pompa semacam ini memang merupakan warisan dari Dewa kelas surga Kam. Mereka tidak terlalu tua. Saya khawatir pencapaian mereka di masa depan mungkin lebih dari sekadar guru kelas surga. Melihat aksi dua orang tersebut, banyak orang yang menghela nafas. Bahkan beberapa karakter generasi tua telah datang untuk melihatnya, dan terlihat sangat tertarik. Spiritual Ki 4 Overflow tidak palsu, tetapi terlalu sia-sia. Menurut pendapatku,
Diperkirakan bahkan di dalam kristal roh, sulit untuk membuat roh kelas atas. Setelah beberapa saat, sinar cahaya di mata keduanya berangsur-angsur memudar, dan seringai tawa muncul di wajah mereka. Bahkan mereka mengatakan itu seperti kristal limbah. Saya khawatir 89 dari 10 tidak bisa mengemudikan apapun. Cepat dan ingat, jangan sentuh spirit kristal bintang terbang ini. Yah, bukankah Putra Suci Xuan masih membual tentang spirit kristal bintang terbang ini? Mendengar wacana ini, suara diskusi segera terdengar di sekitar, dan banyak mata aneh diproyeksikan ke jaringan nether yang mendalam. Di bawah pandangan banyak mata aneh, nether yang mendalam terlihat seperti duri di punggungnya, dan wajahnya menjadi lebih suram. Matanya penuh rasa malu, seolah-olah dia tidak sabar untuk mencabik-cabik kedua pria bermulut murahan ini menjadi puing-puing. Namun, apalagi di daerah spirit kristal di Guyulu, yang memiliki kehadiran dan perwalian yang kuat, bahkan jika keluar dari sini, dia tidak akan berani melakukan apapun dengan dua orang ini di kota Sentian yang besar. Dan pelayan pertama kali memperkenalkan Qin Yichen, wajahnya yang cantik juga agak jelek. Beberapa hari sebelumnya ketika kedua master ini adalah kalsit, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Untuk otoritas yang terakhir, dia merasakan hal yang sama dan merasakannya dengan sangat jelas. Dan sekarang, dua master ini benar-benar mengatakan bahwa spirit kristal bintang terbang ini adalah kristal limbah. Itu sama saja dengan menamparnya dengan keras. Ini adalah sesuatu yang dia banggakan karena mampu mengusir roh mutan. Awalnya, pelayan ini tidak pernah berpikir bahwa dorongan yang didorong oleh minat semacam ini akan berkembang hingga saat ini. Dia sudah mengetahuinya sehingga dia tidak akan berani berbicara dengan cara yang mengerikan. Sialan, Tuan, Jing akan berbicara omong kosong. Di antara banyak bisikan, suara menghina tiba-tiba terdengar. Ketika suara ini terdengar, beberapa ratus tatapan heran diproyeksikan ke arah sumber suara.